Jangan memarahiku dengan mengatakan hal-hal buruk. Bukankah apa yang keluar dari mulutmu sebagai orang tua adalah doa bagiku? Yes. Marah, anjing. Hei, kau orang tuanya toh? Setiap kata yang keluar dari mulut papa dan mama itu doa. Maka kau bilang anak itu binatang, kau bilang anak anjing, sebentar dia berlaku seperti binatang. Mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, juga mereka yang saat ini sedang mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Bacaan hari ini khususnya bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia dan bacaan Injil Markus berbicara tentang gembala dan domba. Tugas sang gembala terhadap domba adalah memelihara dan menjaga. Konkretnya, memberikan makan dan minum di saat domba-domba itu lapar dan haus. Memberikan perlindungan di saat ada ancaman bahaya, mengarahkan dalam arti menuntun ke arah keselamatan dan menghalau keluar dari zona bahaya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada para murid, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Sabda Yesus ini memiliki multi tafsir. Atau pertama, gembala memang tidak ada, nihil. Atau kedua, gembala ada tetapi tidak bikin apa-apa. Atau yang ketiga, gembala ada, aktif, dia berbuat sesuatu, tetapi aktif yang tidak produktif, salah urus, kerjanya ngawur. Akibatnya, domba jadi korban. Maka kata-kata Yesus genap, mereka seperti domba tanpa gembala. Saudara, persoalan siapa itu domba, siapa itu gembala untuk kita zaman ini. Tergantung dari sisi mana Anda melihat. Semua orang besar yang melakukan fungsi memelihara dan menjaga, dialah gembala. Semua orang kecil yang menerima layanan pemeliharaan dan penjagaan, dialah domba. Dan kalau begitu, ya presiden adalah gembala untuk menteri-menteri kabinetnya. Gubernur dan bupati adalah gembala untuk kepala-kepala SKPD-nya. Kepala sekolah adalah gembala untuk guru-gurunya. Guru dan dosen adalah gembala untuk siswa dan mahasiswa. Pastor dan pendeta
adalah gembala untuk umatnya, untuk jemaatnya. Orang tua, bapak ibu adalah gembala untuk anak-anaknya. Harap sampai di sini jelas. 2 hari yang akan datang, tanggal 23 Juli, bangsa ini merayakan Hari Anak Nasional dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Saya ingin memakai momen ini untuk menyapa semua pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penggembalaan anak. Ada banyak, tetapi alamat pertama dan utama adalah orang tua, bapak mama adalah gembala untuk sang anak. Ibu-ibu, Anda yang mengandung, Anda yang melahirkan, Anda yang menyusui anak-anakmu. Bapak dan mama, Anda yang membesarkan, Anda yang mendidik. Maka salah langkah dalam menggembalakan anak saat ini berarti kehancuran di masa depan untuk anak-anak domba gembalaanmu. Persoalan klasik dalam rekoleksi, dalam pertemuan-pertemuan, orang tua selalu bilang bagaimana cara terbaik untuk menggembalakan anak. Ya, Anda orang tua, Anda kan ahlinya. Tetapi saya sebagai pastormu ingin mengingatkan beberapa hal menyangkut hal penggembalaan ini, agar orang tua terhindar dari teguran Nabi Yeremia dalam bacaan yang pertama. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan sesat. Catatan peringatan ini saya ambil dari grup WhatsApp. Permintaan anak yang mungkin tidak pernah mereka ucapkan. Dan ingat, setiap permintaan adalah kebutuhan. Untuk itu, saya ingin memanggil seorang anak untuk maju ke depan. Ya, anak-anak, siapa yang suara besar? Suaranya besar dan membaca lancar. Siapa? Anak-anak 3 Raja. Coba tunjukkan nyalimu. Siapa yang suaranya lantang, besar, silakan maju. Tidak berani? Oke, kalau begitu Miss Dinar. Miss Dinar, siapa yang suaranya lantang, maju. Maju, ayo. Berdiri, maju. Maju. Berdiri. Naik di atas. Ya, di atas lagi naik supaya semua orang lihat kau. Anak kita ini akan membacakan permintaan anak yang mungkin tidak mereka ucapkan di rumah. Mohon Bapak dan Mama perhatikan baik-baik.
Setiap permintaan stop, pastor kasih komentar. Nah sekarang engkau baca. Pertama nomor 1. Ini mic. Tunggu. Silakan baca nomor 1. Habis itu diam. Cintailah aku. Hei, suara besar. Cintailah aku sepenuh hatimu. Kurang mantap. Suara harus besar dan ucapannya pelan. Ulangi. Cintailah aku sepenuh hatimu. Bapak mama kamu dengar? Anakmu mungkin tidak omong di rumah atau langsung kepadamu. Tetapi fakta ada bahwa banyak orang, banyak anak merasa tidak dicintai. Nomor 2, Jangan marahi aku di depan orang banyak. ini kesalahan banyak gembala. Memarahi anaknya di depan banyak orang. Akibatnya apa? Anak jadi minder. Ditegur oleh mamanya, ditegur oleh bapaknya, di depan teman-teman dan di depan banyak orang. Coba baca ulang suara keras nomor 2 tadi. Jangan marahi aku di depan orang banyak. Ya. Gembala-gembala, kamu dengar baik-baik. Nomor 3, Jangan bandingkan aku dengan kakak atau adikku atau dengan anak-anak lain. yes, ini kesalahan banyak gembala. Kok tidak seperti kakakmu, kok tidak seperti adikmu, kok tidak seperti anak tetangga. Maaf orang tua, tidak adil. Membandingkan anak dengan orang lain, kakaknya, adiknya, padahal setiap anak itu unik. Nomor 4, Bapak dan ibu, jangan lupa aku adalah fotokopimu. yes, anak itu fotokopi bapak dan mama. Like father, like son. Like mother, like daughter. Fotokopi. Ingat itu. Kelima, Kian hari umurku kian bertambah, maka jangan selalu anggap aku anak kecil. anak sudah SD kelas 5. Mama masih sini. Ambil sendok, suap. Astaga. Anak sudah segede itu dan masih disuap. Coba kau buat itu di hadapan teman-temannya. Anak itu jadi malu. Karena kau masih anggap dia seperti anak kecil. Dengar itu apa yang dikatakan oleh tadi. Baca ulang suara keras. Kian hari umurku kian bertambah, maka jangan selalu anggap aku anak kecil. Yes. 6. Biarkan aku mencoba, lalu beritahu aku bila salah. Biarkan anak mencoba. Salah tidak apa-apa. Berenang karena engkau mau melindungi anak. Aduh nak, jangan. Biarkan dia berenang, minum air 1-2 teguk tidak apa-apa. Tapi dia akan belajar. Belajar dari apa yang dia coba. Biarkanlah saya mencoba. Itu permintaan anakmu. Yang berikut, Jangan ungkit-ungkit kesalahanku. ulangi suara besar. Jangan ungkit-ungkit kesalahanku. Ini persis. Anak salah, pemalas, tukang ngompol, mata-mata ayam. Hei, anak semakin merasa bersalah karena kau ungkit terus. Dia punya kelemahan dan dia punya kesalahan. Dengar apa yang dikatakan. Janganlah mama, pak, jangan ungkit-ungkit. Apa yang sudah lalu berlalulah. Terus, Jangan memarahi aku
Memarahiku dengan mengatakan hal-hal buruk. Bukankah apa yang keluar dari mulutmu sebagai orang tua adalah doa bagiku? Yes. Marah, anjing. Hei, kau orang tuanya toh? Setiap kata yang keluar dari mulut papa dan mama itu doa. Maka kau bilang anak itu binatang, kau bilang anak anjing, sebentar dia berlaku seperti binatang. Setiap kata yang diucapkan oleh papa dan mama itu doa. Ingat, jangan sekali-kali mengatakan hal yang buruk untuk anakmu. Berikut. Jangan melarangku hanya dengan mengatakan jangan, tetapi berilah penjelasan kenapa aku tidak boleh melakukan sesuatu. Ya, ingat, wibawa papa dan mama tidak tergantung dari berapa banyak engkau mengatakan kata jangan. Tapi wibawamu itu muncul karena show the way. Kau tunjuk. Dengan kopu kata, dengan kopu kelakuan, dan anak melihat itu, dia akan tidak usah banyak jangan. Dengar itu apa yang dikatakan oleh anakmu. Berikut. Tolong ayah ibu jangan rusak mentalku dan pemikiranku dengan selalu kau bentak-bentak aku setiap hari. Cara-cara Herodes sudah tidak zaman lagi. Anak akan lari dari rumah kalau sering dibentak. Dan kalaupun dia bertahan, itu karena takut. Berikut. Jangan ikutkan aku dalam masalahmu yang tidak ada kaitannya denganku. Kau marah sama yang lain, aku kena imbasnya. Ada masalah di kantor. Dan dia marah, dia kecewa, dia pulang ke rumah, anak jadi sasaran. Betul toh? Ini yang sering terjadi. Dan anak dibilang salah saya apa? Salah saya itu apa? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba bapak marah, tiba-tiba mama marah. Taunya kemarahan itu dia bawa dari tempat kerja. Taunya marah itu dia bawa dari tempat mana tidak tahu, tapi sasarannya anak. Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih dulu. Kok nama siapa? Fitri. Fitri, kok suara bagus tapi belum jelas terang. Terima kasih untuk penyampaiannya. Ya, kali berikut Patar panggil kau lagi, suara kencang, oke? Ya pasti. Ya, pintar. Pasti kau pintar. Ya. Ini masih tinggi ya, tidak apa-apa. Akhirnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para gembala, untuk semua orang tua, jadilah gembala yang baik untuk anak-anakmu. Perhatikan permintaan-permintaan anakmu yang mungkin tidak sempat terucap dan pagi ini diucapkan oleh salah seorang anak. Untuk semua anak Indonesia, untuk semua anak Timika, untuk semua anak paroki Katedral Tiga Raja, selamat Hari Anak Nasional. Maafkan kami orang tua kalau kami belum berlaku dengan baik sebagai gembala yang baik. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita berdiri.